Apa ria? Ria itu berbuat selain karena Allah. Itu namanya ria. Berbuat yang tidak ditujukan kepada Allah. Entah karena manusia, entah karena pengen viral, entah karena menginginkan jabatan, pokoknya apa saja perbuatan yang diniatkan tidak karena Allah, itu disebutnya ria. Ya. Dan ria ini hukumnya haram. Perbuatan ria, ibadah apapun yang ria, yang pertama enggak diterima oleh Allah. Yang kedua, amal itu, perbuatan itu oleh Allah dikumpulin, tapi nanti justru untuk menampar mukanya. Dikumpulin, nggak dikasih pahala, nggak dibalas dengan kebaikan, tapi justru amalnya itu untuk menampar mukanya orang itu. Nah, itu ngeri berbuat ria. Dan ria ini pekerjaan hati, bukan lisan. Ya, jadi orang itu berbuat ria atau tidak, yang tahu dia sama Allah, orang lain nggak tahu. Karena itu pekerjaan hati, maka kita pun tidak boleh menyangka orang itu ria, nggak boleh. Oh, dia mah berbuat karena ria aja, itu mah hanya pengen di alam aja. Itu kita nggak boleh begitu. Karena apa? Karena pekerjaan hati. Bisa saja dia kelihatan ria, padahal dia enggak. Bisa juga kelihatannya khusyuk tapi ria. Kelihatannya, wow. Tapi kanan kirinya ada orang, terus dia pengen dikata khusyuk. Nah, itu ria. Kemudian dia tidak berbuat karena takut dikata, ria juga. Berarti kan berbuatnya hanya takut karena orang. Dia biasa sholat duha, udah biasa sholat duha. Nah, terus di rumah dia lupa. Lalu ada undangan, gitu. Undangan apa maulid, apa sholat jenazah atau apa. Begitu dia nyampe di masjid, kan banyak orang tuh, banyak orang. Kalau sudah biasa sholat duha, ya dia mau banyak orang, mau nggak ada orang, ya tetap sholat duha, karena urusannya ke Allah. Nah, terus dia, saya belum sholat duha, tapi kalau saya sholat duha di sini, banyak orang pada ngeliatin, ntar saya takut dikata ria. Nah, itu ria, udah itu. Berarti berbuatnya, meninggalkannya karena manusia. Berbuat tidak karena Allah yang ria, terus dia meninggalkan tidak karena Allah juga ria. Jadi dia meninggalkannya takut dikata ria. Berarti urusannya kepada manusia. Nah, gitu. Nah, bagaimana? Ada orang, nggak ada orang, dia ibadah hanya karena Allah. Manusia tidak ngaruh, baru dikata ikhlas. Susah ya? Kalau misalnya orang lain yang lihat itu orang dia lah, itu dia urusannya. Dia yang buruk sangka. Tadi kan ria kan pekerjaan hati. Jadi kita nggak bisa menuduh orang, dan nggak bisa juga mengata orang itu ikhlas atau tidaknya, nggak bisa.
Karena pekerjaan hati, urusan dia ke Allah. Ada orang sholat di tengah-tengah orang banyak, terus kita bilang, wah riya itu. Lagi banyak orang aja sholat. Kalau nggak ada orang bertutur sholat tuh dia. Nanti kita yang nuduh. Itu suudon. Yang jelek kita itu. Kalau dianya belum tentu. Jangan-jangan karena dari dia ada rumah nggak sempet, waktunya memang cuman itu, ya, sehingga dia tetap harus mengerjakan walaupun banyak orang. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi kita disuruh ibadah itu enggak ada lain kecuali disuruh hanya karena Allah. Itu disebut dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Itu. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan ia menunaikan zakat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi kalau ikhlas, lurus ke Allah. Karena ikhlas itu beramal hanya karena Allah. Maka disebut dinul qayyimah, lurus. Hanya menuju kepada Allah. Gitu. Kalau riya berarti bengkok. Yang seharusnya amal ditujukan ke Allah, ditujukan kepada manusia. Bengkok enggak itu? Bengkok. Nyeleweng. Ya, dari tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Ada orang sodakoh, pertamanya sudah ikhlas. Pertamanya udah ikhlas. Tapi begitu orang yang disedekain itu nyakitin, disuruh kagak mau, gitu. Nah, akhirnya bangkit. Ya, dulu kamu, sekarang jadi bisa kerja. Dulu kan yang nyekolahin siapa lo? Nah, yang saya dulu nyekolahin kamu. Kalau kamu nggak saya sekolahin, belum tentu kamu bisa kerja. Sekarang aja. Itu namanya membangkit. Tubtilu shadaqatikum. Sedekahnya yang nolongin dulu dibangkit, hilang pahala. Saudara dari kampung ikut sama kita, ya, bertahun-tahun, terus kita sekolahin karena dia susah.
anak paman atau siapa, gitu kan, sampai berhasil, gitu. Nah, begitu udah berhasil, sama kita lupa, boro-boro gaji dia bagi, kita susah aja dipinjemin kagak boleh. Kita lagi susah, minjem sama dia, kagak boleh, nggak dikasih, mana dikata macem-macem. Ayo, kira-kira bangkit apa enggak tuh? Bangkit apa enggak? Kalau orang yang kita tolongin itu sama kita itu enggak ada balas budinya, kita bangkit apa enggak? Kalau kita bangkit, kita nolongin bertahun-tahun, hilang pahala. Namanya tubtilu sodakotikum. Bangkit-bangkit, langsung. Lo dulu susah dari kampung, saya tolongin tinggal di rumah saya sekolahin segala macem. Nah sekarang udah berhasil, tuh, saya gak minta, saya minjem, nanti saya pulangin, itu aja gak boleh. Wah, bangkit-bangkit, pahala hilang, gitu. Jadi ikhlas itu masih diuji. Orang udah ikhlas nih, kan ikhlas susah ya. Tapi sudah ikhlas pun masih ada ujian berikutnya. Bisa nggak bertahan nggak dia ikhlasnya sampai akhir hayat. Gitu. Yang lain waktu musola Darul Jannah dibangun, dia nyumbang semen 100 sak. Nah, kemudian lagi ngumpul, lagi nyeritain musola Darul Jannah, lagi ngumpul. Nah, kemudian orang-orang yang pada cerita, pada ceritain si A, si B, si C pada menyumbang, gitu. Kitanya ikut ngobrol, tapi kita nggak disebut. Nah, kok kita kepancing, kepancing gitu. Nah, saya dulu juga 100 sak, ente aja kagak tahu. Nah, waktu dulu dia udah nyumbang 100 sak, nggak disebut, dia merasa nggak diorangin gitu, takut dikata pelit, ya kan? Takut dikata kan, kalau orang pada nggak tahu, akhirnya dia ngungkapin juga. Nah, itu yang tadinya udah ikhlas bisa hilang lagi, bisa hilang lagi, ya kan? Jadi kita disuruh berbuat karena Allah, ya udah karena Allah aja udah gak usah diingat-ingat. Jadi kebaikan itu jangan diingat-ingat supaya nggak kebangkit, gitu. Kalau keburukan justru diingat-ingat biar nggak keulang lagi. Dulu pernah berbuat kemaksiatan, ingat biar tobat terus. Takut-takut belum diampuni, sehingga ingat dengan keburukan akhirnya menimbulkan tobat. Kalau yang kebaikan udah lupakan begitu saja, gitu. Mau disebut sama orang mau enggak, udah nggak ada urusan udah. Kalau disebut sama panitia supaya orang tahu sujud sama orang itu boleh ya? Kalau dia nggak nyuruh, semaunya panitia boleh. Tapi kalau dia nyuruh, gitu, saya kan udah amal, kok kamu nggak sebut? Wah, awas loh. Ya, enak aja, nama saya kagak ada. Kalau urusan panitia harus transparan. Kalau urusannya yang nyumbang harus ikhlas, beda urusannya. Kalau yang nyumbang mau disebut mau enggak ada urusan, karena nyumbangnya karena Allah. Nah, adapun panitia
dia mengelola harus transparan biar tidak menimbulkan fitnah. Itu aja. Jadi panitia nyebutin atau itu kewajiban panitia supaya transparan. Gitu. Kalau modalnya tidak terlihat, ya kan Allah Maha tahu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha sesungguhnya Allah la yanduru tidak melihat ila suwarikum pada bentuk kamu wala ajsamikum dan tidak melihat fisik kamu. Walakinallaha akan tetapi Allah yang duru ila qulubikum, yang dipantau oleh Allah hati kita. Sehingga kita punya unek-unek jelek, Allah tahu apa enggak? Tahu. Kita unek-unek bangkit, Allah tahu apa enggak? Tahu. Walaupun enggak terucap. Kalau enggak terucap berarti yang enggak tahu manusia. Allah tetap tahu. Nah, itu ujian juga sama. Gitu. Karena justru riak tadi perbuatan hati. Nah, iya, kadang-kadang kan unak-unak gitu timbul. Iya. Iya. Jadi pokoknya kalau kitanya yang berbuat, kita yang beramal, udah ikhlas karena Allah udah titik. Gitu. Kan setiap kita beramal ada enggak malaikat yang mencatat? Siapa? Raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Kalau kita beramal terus kita ngasih tahu ke orang seolah-olah kita enggak percaya tuh sama malaikat Raqib. Jangan-jangan enggak catat. Udah dicatat sama malaikat ya udah. Ada orang nggak ada orang, malaikat itu udah teliti nyatetnya, nggak ada yang kelewatan. Bahkan serupiah pun nggak ada yang kelewatan. Itu amal kita kepada Allah. Ya? Bangkit ke anak. Kalau ke anak boleh. Ya. Orang tua membangkit perjuangan atau jasanya ke anak itu boleh. Dalam rangka mendidik. Ya. Jadi orang tua membangkit ke anak itu enggak bagian daripada tubtilul shadaqah. Kita kan didik anak, selama ini kan kita nyekolahin anak dan seterusnya. Kemudian anak nggak berbakti kepada orang tua, kita ngomel, bukan nasihatin, ngomel, ya kan? Nah, terus kita bangkit kan, kamu udah saya sekolahin, udah saya pesantrenin, udah ini, sekarang perbuatan kamu begitu. Nah, itu bagi orang tua bangkit ke anak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak bagian daripada riya. Gitu. Karena apa? Karena orang tua ke anak itu istilahnya nggak ada orang tua bangkit itu tujuannya untuk nggak ada, tujuannya untuk mendidik. Kalau ke orang lain udah jelas pengen tahu, pengen diketahui. Gitu. Kalau ke orang lain nggak boleh. Ya. Makanya ada sebuah kasus cerita Syekh Mubarak, ya, itu ketika meninggal, udah pernah saya ceritain ini, ketika meninggal dimandiin, pundaknya hitam, tapi bersinar. Yang mandiin kaget, ini orang
apa namanya, pundaknya hitam, kapalan gitu, tapi bersinar. Nggak taunya apa? Nggak taunya selama dia itu hidup di malam hari habis sholat tahajud, dia selalu bersedekah gandum kepada fakir miskin di pikul, dan selama itu nggak ada yang tahu. Karena kan kalau dulu pertama rumah jarang, yang kedua belum nggak ada listrik, ya kan? Lah jam 2 malam manggul, orang pada tidur, dan dia memang sengaja dia bagaimana tidak diketahui orang. Kalau misalnya ada orang, dia cepat-cepat ngumpet, bagaimana supaya nggak ada orang tahu. Itu dilakukannya terus menerus tiap malam sampai pundaknya kapalan. Sampai pundaknya kapalan tadi hitam itu, karena manggul gandum ditaruh di depan rumah orang miskin. Jadi orang-orang miskin pagi-pagi bangun, buka pintu, sudah ada gandum, udah ada beras setengah karung. Nggak ada tahu siapa yang naruhin, nggak ada tahu. Itu bertahun-tahun, berpuluh tahun nggak ada yang tahu. Tahunya ketika Syekh Mubarak meninggal, lalu gandum itu nggak ada lagi. Oh, berarti dia orangnya. Oh, jadi menjaga keikhlasan, nggak ada yang tahu amalnya sampai meninggal. Wah, itu keren itu. Bisa nggak begitu? Jadi kalau beramal nggak ada orang tahu, justru bagus. Dan sudah dipercayakan saja penulisannya kepada malaikat. Udah ada yang nulis kok. Gitu. Nah, ini memang harus latihan. Harus latihan. Ikhlas ini harus latihan. Nggak latihan nggak bisa. Terus kaitannya dengan keimanan. Ikhlas ini kaitannya dengan keimanan. Kalau imannya kepada Allah kuat, insya Allah bisa ikhlas. Karena udah merasa dilihat, ketahui oleh Allah. Kalau imannya lemah, emang karena manusia mulu. Karena imannya lemah. Kalau dalam dirinya nggak ada ingat Allahnya. Karena diingat manusia, ya berbuat ya karena manusia. Jadi orang itu bagaimana apa yang diingat dalam hati. Nah, jadi untuk supaya bisa ikhlas itu adalah terus membangun keimanan. Jalan keluarnya hanya itu. Enggak bisa. Tanpa keimanan enggak bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Yura'unan nasa, mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, tadi. Jadi keikhlasan itu urusannya dengan keimanan. Kalau keimanannya kokoh, insya Allah dia itu akan berbuat karena Allah. Ya. Dan riya ini bagian daripada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi terhadap umat ini adalah asyirkul khafi. Apa itu syirik khafi ya Rasulullah? Yaitu riya. Yang bisa menerima amal dan membalas perbuatan kebaikan hanya Allah. Sehingga semua perbuatan harus ditujukan kepada Allah. Nah, kalau dia menunjukkan amal untuk manusia,
Jadi seolah-olah ada yang bisa balas selain Allah. Maka disebut syirik khafi. Itu. Secara terang-terangan dia tidak menyembah kepada selain Allah. Enggak. Dia enggak nyembah berhala, dia enggak nyembah matahari. Tapi ketika beramal kok ditujukan tidak kepada Allah. Itu sesungguhnya dalam hati ada kesyirikan. Cuman enggak terang-terangan. Namanya syirik khafi. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari perbuatan riya. Dan kita berbuat hanya karena Allah. Ada yang bertanya? Ya, kan? Misalnya kita sedang melaksanakan ibadah di posting, apa maksudnya dia biar kita dia gimana tuh kalau kita ya kita bentuknya Iya, kembali. media sosial lebih ini dulu yang luas. Jadi setiap ini dia posting ini. Jadi kan kita lihat dulu. Terus itu gimana tuh? Tadi riya, tadi urusan apa? Riya urusan hati. Gitu. Kelihatan khusyuk, menyendiri, nggak ada orang tahu, tapi karena pengennya untuk mendapatkan duniawi, tetap dikata riya. Sholat di depan orang banyak, belum tentu riya. Bagaimana hatinya, gitu. Lagi berbuat kebaikan, lalu disyuting, direkam. Ini lagi direkam. Kemudian dibagikan. Bagaimana hatinya? Kalau tujuannya untuk supaya meluaskan dakwah, ya berarti nggak riya. Kalau tujuannya hanya pengen diketahui orang banyak, riya. Kembali kepada hatinya. Gitu. Apa saja, semua, apa saja.